Perkenalkan, nama saya Gia Gawiel Bawole dari kelas 1B jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan D4 Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membahas mengenai materi pendidikan Pancasila pada bab yang ke-6, bagaimana Pancasila sebagai sistem etika. Tapi sebelum kita memasuki pada pembahasan yang inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari etika. Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sifat, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Terdapat 3 aliran etika. Etika keutamaan, yaitu moralitas yang didasarkan pada agama. Etika teologis, yaitu moralitas yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil tujuan akhir dari suatu perbuatan. Dan etika deontologis, yaitu moralitas yang mementingkan kewajiban atau kepatuhan perbuatan. Etika Pancasila merupakan salah satu cabang filsafat yang dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, etika Pancasila mengandung nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Pentingnya nilai Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yakni dikarenakan masalah korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, ketidakadilan dalam hukum, kesenjangan antara pihak yang kaya dan yang miskin, dan orang kaya tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Pada Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7 dalam 36 butir berdasarkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-hiruk perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran etika politik. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika terdapat pada norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika ialah untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Jika tidak ada yang mengatur sistem penyelenggaraan negara yang menjadi tuntunan bagi para penyelenggara negara, maka negara akan hancur. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika yang dihadapi pada Orde Lama yaitu dikarenakan demokrasi terpimpin sehingga mengakibatkan perilaku yang bersikap otoriter, dan pada Orde Baru Pancasila sebagai sistem etika terkait masalah nepotisme, kolusi, dan korupsi yang sangat menunjukkan, dan pada era reformasi yaitu euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Yang kedua, diletakkan dalam bentuk penataran keempat. Pada masa Orde Baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, diletakkan dalam bentuk penataran keempat. Pada masa Orde Baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai. Dan yang ketiga, pada era reformasi tenggelam eufori demokrasi. Namun seiring berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyerahan kekuasaan
Pancasila sebagai sistem etika merupakan serangkaian nilai yang dijabarkan dari setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar terciptanya kehidupan yang tentram, damai, dan taat akan aturan yang terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Saya Gia Bawole, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan yang saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan.